Kemudian, biasakan menjaga wudu. Karena wudu adalah zinatul mukminin, perhiasannya orang beriman. Allah menyenangi orang-orang beriman yang selalu menjaga wudunya. Mengkilat, berkilau, bercahaya di hadapan para malaikat. Sehingga malaikat terpukau, lalu kagum. Kemudian dua doa dari malaikat bagi mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Allah maghfirlahu warhamku. Ya Allah, sayangi dia, ampuni dia ya Allah. Dan doa itu terjadi selama ia menjaga wudunya. La yuhafizul wudu illal mu'minun. Tidaklah menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Imam Ghazali pun menyebutkan di antara ciri khas mereka yang beriman adalah dengan wudunya. Dan mereka yang meninggal husnul khatimah adalah mereka yang meninggal dalam keadaan berwudu. Dan Allah tegas sekali menyatakan sayangnya, cintanya kepada hamba yang berwudu. Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sayang sekali Allah kepada hamba yang selalu menjaga kesucian batin dan lahirnya. Kesucian lahir dengan selalu menjaga wudunya. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Dan ia nikmati setelah batal, lalu ia berwudu lagi. Seakan ia selalu sholat, karena ia selalu menjaga wudunya. Pantas Allah menyayanginya, karena ia menghendaki menyukai kesucian. Dan Allah menyayangi mereka yang menghendaki kesucian. Terima kasih. Kemudian, yang terakhir, istighfar setiap saat, istighfar setiap detik, istighfar setiap denyut jantung, setiap nafas, fi kulli lamhatin wa nafasin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima istighfaran, ja'alallahu min kulli daikin makhraja, wa min kulli hammin farajan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Berita yang sangat menggembirakan. Siapa yang melazimkan, mendawamkan, membiasakan istighfar, maka Allah lapangkan saat ia sempit, Allah mudahkan saat ia sulit, Allah gembirakan saat ia sedih, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga. Lihat surah Nuh 10, 11, 12. Allah berikan generasi yang saleh, Allah mudahkan ia mendapat rezeki, Allah makmurkan hidupnya, negerinya penuh keberkahan. Nah, terbayang kalau negeri kita ini semua umat Islam berzikir, beristighfar, bertobat kepada Allah, maka akan turunlah keberkahan dari langit dan dari bumi untuk negeri yang tercinta ini. Mari kita semua beristighfar, semua kita berzikir, semua kita bertobat. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan beri kedamaian, kebahagiaan, kemenangan. Al-Jumu'ah ayat 10. An-Nur 31. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah semua. Niscaya kau akan menang, kau akan bahagia, kau akan makmur. Maka kalau ingin negeri ini makmur, semua kita istighfar. Karena masalah-masalah ini karena dosa-dosa kita. Dengan istighfar Allah angkat dosa, lalu Allah berikan jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi selama ini. Tidak cukup diselesaikan dengan keilmuan, banyak pakar malah banyak makar. Selesaikanlah dengan mohon ampun kepada Allah, maka Allah berikan ide-ide langit, ide-ide menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Orang kalau banyak istighfar disayang oleh Allah karena ia menyukai kesucian, dan orang beristighfar ingin dirinya suci. Istighfar membuat hati ini halus, istighfar membuat doa mustajab, istighfar membuat kita saling menyayangi. Yarham, yurham, maka akan disayangi oleh Allah. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah. Biasakanlah istighfar setiap saat. Inilah 7 sunnah harian Rasulullah SAW. Pertama, tahajud, kita akan mendapatkan nur hidayah. Yang kedua, membiasakan membaca Al-Quran, kita akan dibimbing selalu oleh Allah. Yang ketiga, langkahkan kaki ke masjid, sholat berjamaah. Niscaya kita akan menjadi hamba Allah yang berkah. Jaga sholat duha, Allah mudahkan untuk mendapatkan rezeki. Kemudian jaga sedekah setiap hari, maka Allah mudahkan setiap urusan kita.
kemudian biasakan menjaga wudhu, maka malaikat pun terus-menerus mendampingi dan mendoakan kita. Lalu perhebat istighfar, Allah pun sayang pada kita. Lakukan ini terus-menerus, mumpung masih hidup. Ad-dunya jihad, wal mautu roha. Dunia ini jihad. Dunia ini berjuang, berkorban. Ya, capek-capek memang tempatnya dunia ini. Kalau begitu kapan dong istirahatnya? Istirahatnya. Al-mautu roha. Kematian itulah istirahat. La aral mauta ila sa'adah. Tidaklah aku lihat kematian itu kecuali kebahagiaan. Dan itu ungkapan para wali Allah. Maka mulailah saat ini. Bertekadlah. Dari manapun 7 sunnah Nabi ini kita mulai untuk mampu melaksanakannya. Lalu syukur sudah bisa 7 sunnah Nabi. Kita kembangkan lagi dengan saum Senin Kemis, saum Daud. Kita lanjutkan lagi dengan amal ma'ruf nahi munkar. Lalu kita lanjutkan bersama-sama menegakkan syariat Allah. Inilah khasnya orang-orang beriman. Aqyasu min ummati aksarhum zikran wa asyaddu istidadan. Yang paling cerdas, paling pintar di antara umatku, mereka yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. 7 sunnah Nabi adalah di antara persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian, kerinduan, karena mati pintu berjumpa dengan Allah. Di dunia ini kita menanam, pada saatnya kita mengetam. Selamat mengetam, saudaraku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.